Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah bisa bisa bergabung kelas online ya. Ini yang kedua, kelas online yang kedua yaitu pembuatan sabun colek atau sabun krim dengan sabun cair cuci piring. Untuk hari ini kebanyakan dari sesama guru ya, sesama guru terutama di guru MGMP nasional. Ini sebenarnya ada Bu Selma dari Pekanbaru, kemudian dari Banjarmasin, dari Palembang, kemudian juga sesama Pulau Jawa, dari Lamongan, dari Lumajang ya. Ini Pak Hendri ini dari mana Pak? SMK mana Pak? SMK 2 Tanah Bumbu. Tanah Bumbu itu masih wilayah dekat dengan Banjarmasin Pak ya? Jauh? Masih 6 jam. 6 jam. 6 jam, iya. Ya. Salam kenal Pak, saya Pak Iwan. Oke, Pak. Oke. Untuk sabun colek ya, pasti mengandung ABS karena bisa digunakan untuk mencuci pakaian, juga terkadang bisa digunakan untuk bengkel-bengkel untuk membersihkan mesin mobil ya yang beroli. Itu sangat manjur karena terutama mengandung ABS, alkyl benzen sulfonat. Komposisinya terdiri dari ABS ya, alkyl benzena sulfonat ya, kemudian NaOH. Jadi untuk lebih menetralkan ABS karena ABS ini bersifat asam kuat, sedangkan NaOH ini basa kuat. Kemudian untuk posisi bahan ya, untuk pembuatan sabun cair cuci piring busa melimpah sebenarnya, baik tadi yang sabun colek maupun yang cuci piring itu sama-sama busa melimpah. Kalau yang sabun colek tadi bahan tambahannya supaya melimpah kita tambahkan teksapon ya. Tapi kalau sabun cuci piring ini ya, bahan tambahannya busa melimpah itu ini mesh ya, metil ester sulfonat. Ini rencananya Bu Ika juga ini kaitannya jurusan farmasi akan meminta bantuan saya untuk membuat produk-produk yang ada kaitannya dengan farmasi. Dulu sempat ini saya ikut membantu Bu Ika sampai Bu Ika ke Malang juga, ketemu di Batu, mendampingi siswa ya. Alhamdulillah dapat 10 besar kemarin tuh, 10 besar, kemudian diseleksi lagi ya, ini 4 besar akhirnya, nggak katut tiga besar. Ya eman aja seperti itu. Katanya nih rencana Bu Ika ini meminta bantuan saya sekitar Januari kayaknya, awal-awal tahun kayaknya. Yang pasti nanti juga saya memberikan ini konsultasi japri nggak apa-apa. Nah juga ini memanfaatkan grup ya, grup itu bisa juga, bahwa untuk grup ini kita batasi 2 minggu saja ya, 2 minggu saja. Nanti saya hapus 2 minggu, dilanjut ke japri. Jadi bisa konsultasi langsung, telepon maupun video call maupun telepon biasa. Monggo, nanti yang pasti saya memberikan pendampingan, memberikan konsultasi sesuai item-item yang dipesan. Nah ini sebagai promosi juga ini untuk ke depan kelas online yang ketiga ya. Ini sebelum saya jelaskan yang tadi ya, mohon maaf, saya akan ini membuka kelas baru pembuatan sabun padat herbal. Jadi nanti sabun padat herbal ini kaitannya sabun untuk kesehatan, untuk pengobatan, dan untuk kosmetik. Itu nanti
di kelas ketiga. Nanti saya buat videonya, saya buat promosinya ya. Nanti saya share ke berbagai macam grup. Gitu. Ya sebagai informasi saja. Bahwa kalau sabun nanti ini 95% bahan alami. Jadi bukan lagi campur-mencampur seperti pembuatan deterjen, kemudian sabun cuci piring, sabun colek. Itu kan istilahnya kan masih bahan reaksi fisika ya. Kalau nanti sabun padat ini benar-benar reaksi kimia. Dari bahan-bahan mentah, bahan-bahan baku ya yang ada di sekitar kita menggunakan kearifan lokal ya. Jadi bahan-bahan ini bisa didapat di sekitar kita, bisa dibuat bikin sabun susu, sabun madu, sabun kelor ya, sabun papaya, sabun serai dan sebagainya. Jadi menggunakan bahan kearifan lokal seperti itu. Monggo nanti kalau berminat nanti saya sharekan ya untuk kelas yang ketiga. Silakan Bu Nur. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan. Pak Henry, sedikit informasi kalau kita buat NIB biasanya itu kalau perizinan online dia pakai 5SS Pak. Biasanya. Iya betul. Ya. Betul. Ya. Oke, Pak Iwan, saya tuh tertarik dari awal Bapak kirim players di grup MGMP itu ya Pak ya. Terkait pelatihan pembuatan sabun, dan kebetulan saya dulu pernah LKS di Makassar Pak, tingkat nasional itu mewakili Provinsi Sumsel. Iya. Di Pembuatan apa? Pembuatan sabun Pak. Sabun transparan. Transparan Pak. Sabun bukan sabun transparan saja Pak, ada produk-produk kimia juga yang seperti Bapak bilang tadi ada Wipol gitu, ada serbaguna. Dan kebetulan pada saat itu saya mentornya kebetulan. Nah, saya tuh hampir sama sih, satu frekuensi sama Pak Iwan, suka bereksperimen Pak. Nah, kebetulan sudah 3 tahun saya punya lembaga Pak, lembaga pelatihan kerja, tapi yang sudah terakreditasi dan itu terkhusus di K3. Tapi K3 kita ini ada yang bermain di yang namanya bahan kimia Pak. Kebetulan saya juga mentor instrukturnya juga terkait di kimia. Nah, yang sekarang kita sama dengan Kementerian Infrastruktur terkait dengan hibah dari Australia, yaitu pembuatan sabun, baik itu sabun cair kemudian sabun padat yang kita latih itu ibu-ibu sepalembang Pak. Iya. Nah, kebetulan saya yang memberi pelatihan itu sudah 2 tahun ini Pak. Iya. Tapi yang kita kelola itu yaitu sabun cair dan sabun batang serta lilin aromaterapi dari bahan minyak jelantah. Betul, ya bisa. Nah, di sini saya minta tolong sama Pak Iwan kan karena Bapak lebih banyak experience atau eksperimennya di laboratorium terkait pembuatan sabun itu, apakah itu sabun batang atau sabun cair. Nah, tapi bahan dasarnya itu, bahan utamanya itu dari minyak jelantah Pak. Kan ada spesifik Pak ya, kalau bahan minyak jelantah itu kan ada treatment tersendiri. Bisa nggak Pak Bapak kasih trik seperti apa sih menghasilkan sabun cair atau sabun batang yang bahan utamanya itu dari minyak jelantah? Saya minta tolong Pak Iwan bisa bantu saya. Makasih Pak Iwan. Nggih, Bu. Betul. Ini saya kasih bocoran sedikit aja ya. Soalnya kan ini kan topiknya sabun colek sama sabun cuci piring nggih. Nah, sebenarnya iya, makanya saya bilang agak lain jalur lagi Pak. Maaf Pak. Nggih, enggak apa-apa. Intinya gini, Bu. Untuk pembuatan sabun padat maupun cair ya, kita bisa menggunakan minyak jelantah. Nah, minyak jelantah ini asalnya dari minyak kelapa sawit atau minyak kelapa, karena masing-masing nabati, minyak nabata ini kan, kalau minyak nabati minyak kelapa ya, bukan kelapa sawit ya, minyak kelapa ini kandungan asam lauratnya sama asam meristatnya ini kan tinggi, sehingga
sehingga busanya itu sangat melimpah. Ya. Tapi kalau kita menggunakan minyak kelapa sawit, ya, itu busanya sedikit karena asam lauratnya sama meristatnya sedikit, sehingga busanya sangat minim sekali. Nah, kaitannya minyak jelantah. Nah, minyak jelantah ini Ibu sendiri sudah bisa ya, misalnya itu membuat istilahnya tuh yang semula minyak jelantah pastikan warnanya hitam, pekat, bau, kemudian kotor ya. Apakah sudah menjadi istilahnya menjadi minyak yang jernih, kemudian tidak berbau, kemudian istilahnya itu benar-benar nggak hitam, apakah bisa Bu sudah seperti itu? Kalau bisa seperti itu, nanti bisa dikombinasi dengan, jadi nggak harus kalau ingin sebenarnya bisa dari minyak jelantah murni itu bisa, cuma minyak jelantah ini asalnya dari minyak kelapa atau minyak kelapa sawit gitu. Kalau minyak kelapa sawit itu pasti kandungan asam lauratnya, kandungan asam meristatnya itu sedikit, sehingga kalau digunakan untuk pembuatan sabun busanya sedikit Bu. Nah, kalau saran saya itu dikombinasi dengan minyak kelapa. Kalau minyak kelapa yang ada di pasar itu ya minyak ikan dorang, cap ikan dorang sama minyak bargo dengan perbandingan 1:1 apa-apa. Kalau ingin lebih bermutu lagi ditambahkan dengan minyak zaitun, apa-apa. Boleh ya, boleh ya, istilahnya masih banyak busanya 40-60 ya apa-apa. Ya, pokoknya kalau ingin menghasilkan busanya melimpah ya lauratnya sama meristatnya harus tinggi kandungannya, itu ada pada minyak kelapa. Begitu. Selama ini saya buat ada busanya, tapi tidak terlampau banyak. Jadi kan karena minyak jelantah saya terima secara konvensional saja, karena tidak mengajari ibu-ibu gitu. Jadi yang perhatiannya lebih banyak minyak sawit seperti itu ya. Iya, sebenarnya satu banding satu masih banyak Bu. Ya pasti ada meristatnya sama lauratnya Bu. Siap. Terima kasih banyak Pak Iwan. Ya sama-sama. Mungkin ya, kalau kemarin saya perlu instruktur untuk pelatihan pembuatan sabun, saya tolong nanti saya Bapak ya. Wah, izin. Alhamdulillah suka ya Bu, dengan senang hati Bu. Baik yang sabun cair maupun yang sabun batangan maupun yang sabun transparan. Siap. Siap. Oke, terima kasih Bu. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalau ada pertanyaan, permasalahan, bisa dilanjut ke grup WA ya, ataupun nanti kalau ingin lebih nyamannya bisa japri, apa-apa nggak masalah. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya, selama saya memberikan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak Iwan. Sama-sama.